Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai manajemen persediaan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Yuni Amalia dengan NIM 005. Yang kedua ada Nisrina Julia Fatim dengan NIM 016. Yang ketiga ada Nala Nurul Aini dengan NIM 030. Dan yang keempat ada Rizka Aliatunima dengan NIM 042. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada manajemen dan pengendalian perusahaan, yang kedua ada jumlah pesanan ekonomis, yang ketiga ada waktu pemesanan, yang keempat ada jumlah persediaan pangan, dan yang kelima ada persediaan dan manajer keuangan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Manajemen dan pengendalian perusahaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Tujuan utama manajemen persediaan yaitu untuk menentukan jumlah barang yang akan disimpan dengan tepat. Persediaan harus diatur sedemikian rupa sehingga proses bisnis perusahaan tetap stabil dalam kondisi apapun. Akan tetapi juga harus memperhatikan jumlah barang yang disimpan agar biaya investasi yang dikeluarkan akibat penyimpanannya tidak merugikan perusahaan. Pengendalian persediaan merupakan salah satu aspek utama dan kritis untuk mencapai kesuksesan sebuah perusahaan. Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan ini dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk proses, komponen yang diproses, bahan dalam proses pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Persediaan dibutuhkan karena permintaan penawaran terkadang tidak sesuai yang dilakukan alasan bisnis dan ekonomi. Permintaan sebuah produk dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Misalnya yang pertama ada inflasi, deflasi, musim, ataupun dari pihak produsen sendiri karena pemberian diskon besar-besaran. Jumlah pesanan ekonomis. Jumlah pesanan ekonomis atau economic order quantity atau biasa disebut dengan EOQ adalah jumlah optimum unit atau batch barang yang diproduksi atau dipesan berdasarkan biaya penyetelan atau stop cost, penyimpanan persediaan, dan volume produksi. Untuk menghitung EOQ perlu menghitung biaya pesan dan biaya simpan per satu bahan baku terlebih dahulu. Rumus biaya pemesanan. Total biaya pesan dibagi frekuensi pemesanan. Rumus biaya penyimpanan. Total biaya simpan dibagi rumus kebutuhan bahan baku. Sedangkan rumus EOQ atau Economic Order Quantity yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali S dikali D per P kali I. Keterangannya EOQ sama dengan kuantitas pembelian optimal, D sama dengan penggunaan bahan baku per tahun, S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga beli per unit, I sama dengan biaya penyimpanan per unit. Contoh soal, EOQ akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya yaitu 5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanannya yaitu sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian paling optimal? Yaitu diketahui D sama dengan 250.000 unit, S sama dengan 22.500, P sama dengan 5.000, I sama dengan 25%. Yang ditanyakan EOQ. Dijawab, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali S dikali D per P dikali I. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 22.500 dikali 250 per 5.000 dikali 25%. EOQ sama dengan akar dari 9 juta. EOQ sama dengan 3.000. Jadi pembelian paling optimal yaitu sebanyak 3.000 unit. Selanjutnya adalah waktu pemesanan. Reorder point atau ROP adalah metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari vendor atau supplier. Reorder point menjadi sangat penting karena pada
proses pemesanan barang terdapat waktu tunggu atau lead time, di mana barang yang dipesan tidak bisa langsung ada dan dapat digunakan. Jika waktu tunggu ini tidak diperhitungkan, maka akan muncul adanya kemungkinan stock out barang yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi. Beberapa masalah yang kemungkinan terjadi apabila tidak melakukan ROP dengan baik yaitu stok barang menipis sedangkan permintaan tinggi dan stok barang melimpah sedangkan permintaan minim. 3 hal yang dijadikan parameter khusus untuk menghitung reorder point, yaitu yang pertama, lead time. Lead time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Waktu tunggu ini berbeda-beda antara barang satu dan yang lainnya. Di samping itu, waktu tunggu juga ditentukan oleh jarak antara perusahaan dan sumber bahan, alat transportasi yang digunakan, dan lain sebagainya. Contohnya, seseorang ingin memasok tas dari Amerika. Jika pesan hari ini dengan jumlah 1000 buah, supplier membutuhkan waktu 3 hari untuk mengemas barang. Kemudian membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menuju pelabuhan dan butuh waktu 3 minggu untuk sampai di Indonesia. Setelah itu, produk harus melalui pengecekan di bea cukai selama 7 hari dan dikirim lewat darat dalam waktu 3 hari hingga akhirnya sampai ke orang tersebut. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama harus memastikan stok souvenir masih mencukupi hingga pesanan sampai. Caranya dengan menghitung berapa lama lagi produk sampai ke orang tersebut dengan mencari lead time terlebih dahulu. Cara penghitung lead time yaitu 3 hari waktu pengemasan ditambah 5 hari waktu menuju pelabuhan ditambah 21 hari waktu pengiriman ke Indonesia ditambah 7 hari pengecekan di bea cukai ditambah 3 hari pengiriman jalur darat, hasilnya 39 hari. Kemudian menghitung lead time demand. Caranya lead time dikali rata-rata penjualan per hari. Rata-rata penjualan per harinya yaitu 15 buah. 39 dikali 15 sama dengan 585 tas. Yang kedua, safety stock. Safety stock adalah jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan buruk yang bisa terjadi diantaranya adalah jumlah pesanan yang tiba-tiba melonjak tajam atau pengiriman barang yang terlalu lama sehingga rawan kehabisan produk. Rumus menghitung safety stock adalah penjualan harian tertinggi dikali lead time terlama dikurangi rata-rata penjualan harian dikali rata-rata lead time. Contoh, rata-rata penjualan tas per hari pada kondisi normal adalah 15 tas. Namun, ada kalanya naik signifikan menjadi 30 tas, sedangkan lead time standar biasanya 39 hari. Namun, jika ada gangguan bisa sampai 45 hari, sehingga hitungannya menjadi safety stock sama dengan 45 dikali 30 dikurangi 39 dikali 15 sama dengan 1350 dikurangi 585 hasilnya 765 tas, sehingga harus menyiapkan 765 tas sebagai safety stock untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi selama penyediaan barang. Dengan begitu, konsumen bisa membeli barang yang dibutuhkan tanpa khawatir kehabisan. Yang ketiga, yaitu ROP. Langkah terakhir adalah melakukan penghitungan ROP. Meneruskan dari contoh di atas, maka hitungannya menjadi ROP sama dengan lead time demand ditambah safety stock. 585 dari lead time demand ditambah 765 dari safety stock. Hasilnya 1350. Jadi, harus mulai memesan pada supplier jika sisa tas yang tersedia kurang dari 1350 buah. Dengan ini, kita bisa memastikan persediaan tas cukup hingga pesanan selanjutnya sampai. Persediaan pengaman atau safety stock adalah persediaan tambahan yang digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketidaksamaan permintaan. Safety stock merupakan suatu metode untuk meminimalisir adanya kecurangan persediaan suatu produk dagang. Hukum persediaan dan juga permintaan selalu dipengaruhi dengan kondisi pasar. Jika kondisi pasar selalu bergerak dinamis, maka perusahaan harus menerapkan safety stock agar bisa mengantisipasi perubahan permintaan dan bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak. Rumus menghitung safety stock. Safety stock sama dengan safety factor dikali standar deviasi atau safety stock sama dengan Z dikali akar PC per T dikali sigma D, atau juga bisa menggunakan rumus
Safety stock sama dengan penjualan maksimal harian dikali waktu tunggu maksimal dikurangi penjualan rata-rata harian dikali waktu tunggu rata-rata. Keterangan: Z adalah safety factor, sigma D adalah standar deviasi, PC adalah performance cycle, T adalah siklus periode demand. Contoh soal safety stock. Terdapat suatu gudang distribusi yang melakukan pemasaran plastik roll untuk digunakan sebagai packing daging dalam suatu industri makanan. Keperluan rata-ratanya selama seminggu adalah 50 roll, standar deviasi keperluan mingguannya sebanyak 10 roll, standar deviasi lead time sebanyak 0. Sedangkan proses produksi lead time yang stabil adalah sebanyak 7 hari dan lead time pengiriman dari pabrik ke gudang adalah 1 hari, sehingga totalnya adalah 8 hari penuh. Deviasi keperluannya dihitung setiap 1 minggu sekali. Penyelesaian: dalam hal ini kita bisa menggunakan rumus safety stock sama dengan Z dikali akar PC per T dikali sigma D. Bila suatu service level yang Anda inginkan adalah sebanyak 95%, yang mana pihak manajemen mengharapkan 100 kali order yang diterima dan hanya diperbolehkan terjadi stok sebanyak 5 kali, maka table service level yang bisa didapatkan dengan safety factor adalah sebanyak 1,65 untuk 95% service level. Lalu dari data tersebut, maka diketahui bahwa PC-nya adalah 8 hari dengan 7 hari manufacturing lead time dan 1 hari lead time pengiriman dari pabrik ke gudang. T sama dengan 7 hari. Bila siklus demand per minggu, sehingga bila diterapkan pada rumus akan menjadi safety stock sama dengan 1,65 dikali akar 8/7 dikali 10 roll. Hasilnya adalah 18 roll. Maka inilah jumlah dari safety stock yang harus disimpan ke gudang. Untuk antisipasi demand yang deviasinya sebesar 10 roll per minggunya dengan total lead time 8 hari. Lalu bagaimana jika lead time-nya bervariasi 1 hari deviasi lead time atau 0,14 minggu? Penyelesaian: masukkan ke rumus safety stock sama dengan safety factor dikali akar PC per T dikali sigma D pangkat 2 ditambah deviasi lead time dikali deviasi rata-rata pangkat 2 sama dengan 1,65 dikali akar 8/7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0,14 dikali 50 pangkat 2 sama dengan 1,65 dikali akar 114,3 ditambah 49. Hasilnya adalah 21 roll. Jadi jika lead time ini memiliki deviasi 1 hari atau 0,14 minggu, maka untuk safety stock akan bertambah menjadi 21 roll. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi demand merupakan faktor yang dominan dalam menentukan sebuah safety stock. Pengaruhnya ini bisa dibilang hampir 10 kali lipat dari variasi yang terjadi di lead time. Yang kelima adalah persediaan dan manajer keuangan. Pertama, kita bahas dulu tentang persediaan. Persediaan ini dapat didefinisikan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha untuk memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan setiap waktu. Persediaan merupakan salah satu aset terpenting dalam banyak perusahaan karena nilai dari persediaan ini mencapai 40% dari seluruh investasi modal. Persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk menjalankan kegiatan proses produksi atau menjalankan kelangsungan kegiatan usaha operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, yang tentunya untuk memenuhi permintaan konsumen. Persediaan dapat dibagi menurut tingkatannya dalam proses produksi. Yang pertama ada persediaan barang jadi, yaitu persediaan yang tergantung pada permintaan pasar. Artinya barang ini ada karena adanya permintaan dari pasar, atau istilahnya bisa kita sebut sebagai independent demand inventory. Yang kedua ada persediaan barang setengah jadi dan mentah, yaitu persediaan yang ditentukan oleh tuntutan proses produksi dan bukan pada keinginan pasar. Berarti barang ini ada tidak tergantung pada permintaan pasar, atau istilahnya disebut sebagai dependent demand inventory. Selanjutnya adalah fungsi persediaan. Fungsi utama dari persediaan adalah sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk mencapai efisiensi. Fungsi lain dari persediaan adalah sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifiknya, jenis persediaan ini dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu
persediaan dalam loan size, persediaan cadangan, persediaan antisipasi, persediaan pipeline, dan persediaan lebih. Yang kedua adalah manajer keuangan. Membahas tentang manajer keuangan tentunya berkaitan erat dengan yang namanya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengelola keuangan perusahaan yang terdiri dari perencanaan untuk mendapatkan pendanaan. Tujuannya untuk mengalokasikan dana serta mengelola aset pada perusahaan tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, orangnya atau individunya sebagai pelaku atau subjeknya ini yang bekerja untuk menciptakan strategi, mengelola, dan mengalokasikannya ini disebut manajer keuangan. Nah, tugas dari manajer keuangan ini yang pertama, bekerja sama dengan manajer lainnya. Yang kedua, membuat perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, mengambil keputusan dalam investasi. Yang kelima, bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada. Yang keenam, menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. Dan yang ketujuh adalah bertugas memajukan keuangan perusahaan. Yang namanya manajer keuangan tentunya berkaitan erat dengan yang namanya pengelolaan keuangan. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang manajer keuangan pada divisi keuangan. Yang pertama adalah mengkoordinasikan pengontrolan dana perusahaan. Yang kedua, mengelola fungsi akuntansi yang ada. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab menjaga pengelolaan pajak perusahaan. Dan yang keenam adalah menjaga arus kas, utang, dan piutang. Baik, demikian adalah pemaparan materi mengenai manajemen persediaan dari kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.